Baik Bu, hanya saja cuaca hari ini lebih panas. Iya, benar sekali ya, karena cuaca akhir-akhir ini tidak menentu. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang mendung, terus kadang-kadang panas, yang sangat panas sekali sampai bisa dengar. Konseling kelompok itu apa? Belum. Sudah pernah melakukan konseling kelompok? Belum. Ini baru pertama kali? Ya. Oke, Ibu jelaskan ya. Konseling kelompok itu adalah suatu layanan di mana kita membantu konseling atau siswa dalam memecahkan masalahnya dalam bentuk dinamika kelompok. Ya, kegiatannya adalah seperti ini, duduk melingkar. Ya, jadi dalam kegiatan ini ada yang namanya pemimpin kelompok dan ada yang namanya anggota kelompok. Pemimpin kelompok yaitu Ibu sendiri dan anggota kelompok adalah kalian semua. Jadi permasalahan yang dialami oleh siswa atau konseling itu dijamin kerahasiaannya, tidak akan dibeberkan ke orang lain. Ya, itu asal kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kita akan awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa Ibu pimpin langsung, berdoa dimulai. Doa selesai. Ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu supaya kita bisa saling mengenal, bisa akrab satu dengan yang lainnya ya. Oke, perkenalan Ibu mulai dari Ibu sendiri. Nama Ibu adalah Niluhari Chandani Dewi. Kalian bisa sebut atau panggil Ibu dengan sebutan Ibu Hari. Lanjut di kiri Ibu, silakan. Perkenalkan, nama saya Iwan Aditya, bisa dipanggil Aditya. Perkenalkan, nama saya Iwan Febri Jayandika, bisa dipanggil dengan Febri. Perkenalkan, nama saya Sugiarta, bisa dipanggil Sugi. Ya. Perkenalkan, nama saya Nika Mangkatantari, bisa dipanggil Dita. Perkenalkan, nama saya Iwan Bagiata, bisa dipanggil Pari. Perkenalkan, nama saya Nikadek Anggi Cipta Dewi, bisa dipanggil Anggi. Ya, karena sudah satu buah permainan atau game ya yang disebut dengan ABCD ya. Jadi ketika Ibu bertanya nanti silakan kalian langsung jawab ya. Sudah siap dimulai? Ya. Sudah. Oke. Sebutkan nama hewan berkaki dua dari sini. Burung. Bebek. Angsa. Ayam. Ayo. Apa? Kaki dua. Sekarang kita ke inti kegiatan ya. Jadi di sini yang memiliki permasalahan adalah Febri ya. Kita akan angkat masalah Febri yaitu terkait dengan ketergantungan dalam bermain gadget ya. Itu masalah dari Febri, benar seperti itu? Benar. Oke, jadi Febri, teman-teman yang lain dihadirkan di sini tujuannya adalah untuk membantu memecahkan masalah yang dialami oleh Febri. Nah, sekarang Ibu mau Febri silakan ceritakan secara detail apa masalah sebenarnya yang dialami oleh Febri. Baik, Bu. Terima kasih juga kepada teman-teman. Di sini saya akan memaparkan masalah saya. Masalah saya yaitu sulitnya mengendalikan atau mengontrol diri dalam bermain gadget. Sekian. Ya, sulit mengontrol diri dalam bermain gadget. Itu masalah dari Febri. Nah, sekarang di antara kalian ada yang mau bertanya terkait masalah yang dialami oleh Febri? Ya, Dita? Sejak kapan Febri tergantungan dengan gadget? Sejak pertama terjadinya yaitu belajar daring. Berarti dari belajar daring sudah mulai bermain gadget seperti itu. Oke, ada lagi? Ya, Pari? Hal-hal apa saja yang kamu lakukan ketika memegang gadget? Hal yang saya lakukan yaitu bermain game, nonton YouTube dan media sosial lainnya. Oke, lagi? Anggi? Apakah ada kelompok yang diajak untuk bermain? Iya, kadang-kadang ada, yaitu teman-teman saya, baik yang dari dekat rumah maupun yang jauh dari rumah. Di mana biasanya melakukan kegiatan bermain ini? Yaitu biasanya di tempat tongkrongan, yaitu kadang-kadang di warung ataupun di rumah teman. Lagi? Ya? Apakah ada kamu tidak bermain gadget? Orang tua melarang tapi saya membantu. Lagi, ada lagi? Ya? Dalam sehari
hari berapa jam kamu bermain gadget? Gadget. 6 jam sampai 8 jam. 6 jam sampai 8 jam. Ada lagi? Mau ditanyakan? Tidak. Sudah cukup. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipaparkan oleh temannya, Febri sudah menjawab bahwasanya Febri itu bermain gadget bisa sampai 6 sampai 8 jam. Itu dimulai dari semenjak corona berarti ya? Iya, karena daring berarti kebanyakan waktunya di rumah. Jadi Febri lebih banyak memegang HP. Iya, terus orang tua pernah melarang tapi Febrinya bandel begitu. Ya, terus ada juga tempat nongkrongan? Ada nongkrong malam hari atau siang hari? Malam hari. Nah, itu nongkrongnya malam hari bersama teman-teman. Berarti punya kelompok geng untuk bermain game ya? Iya. Terus kalau penggunaan gadget itu digunakan untuk bermain game. Kebanyakan bermain game. Game apa biasanya permainan yang dimainkan di HP? Banyak Bu, kadang-kadang seperti Mobile Legends, PUBG, Iya. dan Free Fire. PUBG dan Free Fire. Ibu kadang-kadang pernah dengar juga itu. Tapi ibu tidak tahu ya gamenya seperti apa. Nah, itu ya dari permasalahan yang sudah dipaparkan oleh Febri dan juga hal-hal yang sudah ditanyakan oleh teman-temannya. Sebenarnya HP itu memiliki dampak positif dan dampak negatif, Febri. Ya, ada dampak negatifnya dan ada dampak positif untuk diri kita. Nah, sekarang dari dampak negatif dari bermain HP atau gadget itu ada yang tahu apa sih sebenarnya dampak-dampak negatif dari bermain gadget? Ya, Anggi? Bisa membuat kecanduan. Kecanduan. Lagi? Berkurangnya prestasi. Turunnya prestasi. Ya, menurunnya prestasi. Lagi? Bisa menyebabkan mata minus karena terlalu lama menatap layar HP. Iya, apa lagi? Makan. Sampai lupa makan, benar. Ada? Kurangnya interaksi sosial. Iya, kurang interaksi sosial. Maksudnya kadang-kadang kalau kita keasikan bermain game, kita kumpul dengan teman-teman, kita sampai lupa dengan teman-teman sekitar. Kadang asik dengan bermain game. Ada lagi? Lupa waktu. Iya, apa? Febri ketika sudah tahu apa itu dampak dari bermain gadget, dampak negatifnya dari bermain gadget, Febri mau melakukan hal apa? Saya akan berusaha untuk mengontrol diri agar tidak ketergantungan untuk bermain gadget. Iya, mau mengontrol diri agar tidak kecanduan terhadap bermain gadget atau game online. Iya. Nah, itu dampak negatif. Sekarang dampak positif dari HP atau gadget apa? Ada yang tahu? Ya, Anggi? Menurut saya, jika Febri menggunakan HP dengan baik dan memanfaatkannya dengan baik, Febri bisa mencari referensi media pembelajaran di handphone. Iya, bisa digunakan untuk mencari tugas-tugas misalnya yang diberikan oleh guru bisa dicari di internet. Ada lagi? Iya, Ari? Sebagai media komunikasi. Bisa digunakan sebagai media komunikasi dari jarak dekat maupun jarak Jauh. Lagi? Ya. Sebagai media hiburan. Ya, bisa digunakan sebagai media hiburan. Salah satunya adalah bermain game. Itu media hiburan, tetapi kita harus bisa mengontrol diri, harus bisa mengatur waktu dalam bermain game itu atau bermain gadget. Dari permasalahan yang sudah Febri alami, mari kita berikan solusi-solusi. Ya, solusi-solusi terbaik yang kita tawarkan kepada Febri. Apa sih solusi terbaik dari permasalahan yang sudah dialami oleh Febri? Yaitu tentang ketergantungan terhadap gadget. Ada yang memiliki solusi? Ya, dari Dita. Menurut saya, Febri harus mengatur waktu seperti membuat alarm. Ya. Ketika Febri misalnya bermain game itu dari jam 7 malam sampai jam 8 malam. Ketika alarm sudah berbunyi, Febri harus stop bermain game. Itu solusi yang diberikan oleh Dita. Ada lagi solusi lain? Dari Ari dulu. Dari saya membuat jadwal kegiatan sehari-hari, misalnya dari baru bangun sampai tidur. Ya, membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Misalnya besok dari bangun pagi sampai mau tidur lagi kegiatan apa yang akan kamu lakukan? Gitu ya, Pak Ria. Buat di buku. Ada lagi yang mau memberikan solusi? Oh, Anggi? Kalau menurut saya, Febri bisa mengatur waktunya saat sore hari, bisa berolahraga atau membaca buku. Ya, itu berarti kalau ada waktu luang gunakan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang
positif, misalnya seperti berolahraga, sepak bola, atau membaca buku. Itu kan bagus untuk kesehatan, Febri ya. Nah, itu solusi-solusi dari teman. Dari ketiga solusi yang ditawarkan oleh teman-temannya, nah sekarang Ibu tanya, kira-kira solusi terbaik yang diberikan untuk Febri itu apa? Dari Aditya dulu. Membuat jadwal. Membuat jadwal. Oke, kalau Aditya membuat jadwal, terus Sugi apa? Sama. Sama membuat jadwal. Ini Mengatur waktu. mengatur Waktu. waktu Membuat dengan alarm. alarm. Oke, mengatur waktu dengan alarm. Lagi Mengatur waktu. mengatur waktu, Membuat jadwal. membuat jadwal. Ada 3 orang yang memberikan solusi, yaitu membuat jadwal. Ada 2 orang yaitu mengatur waktu dengan membuat alarm. Nah, dari Febri, kira-kira solusi terbaik itu apa? Membuat jadwal. Membuat jadwal. Artinya Febri harus konsisten. Ya, misalnya jadwal itu harus dibuat dan harus dilaksanakan. Solusi yang ditawarkan oleh Anggi bisa dituangkan di jadwal itu. Ya, semua solusi yang diberikan bisa dituangkan di jadwal harian. Misalnya ketika sudah pulang sekolah, ada jadwalnya Febri untuk bermain game, buat alarm di sana, dimasuk solusinya detail kan. Nah, terus sore harinya biar tidak bermain game, gimana caranya? Seperti solusinya Anggi, misalnya bermain sepak bola atau berolahraga, tuangkan di jadwal di sana. Itu kan berarti solusi semuanya masuk di jadwal itu kan. Nah, dan itu semua harus dilaksanakan oleh Febri. Ya, jadi silakan Febri nanti buat jurnal harian. Silakan setiap hari Senin ya. Jadi setiap minggu silakan setor ke Ibu. Nanti Ibu akan lihat di sana apa saja kegiatan-kegiatan yang sudah Febri lakukan dalam kegiatan sehari-hari di rumah ataupun di sekolah. Ya, Febri bisa? Sekarang Ibu akan menayangkan 1 buah video yang berkaitan dengan permasalahan yang dialami oleh Febri. Jadi silakan. Dan pulang dia diberi hadiah berupa smartphone atau gadget oleh ayahnya karena berhasil mendapat ranking 1 dan Didi pun merasa senang. Selamat ya nak, ini hadiah buat kamu karena kamu sudah berhasil mendapatkan ranking 1 di kelas, oke? Karena seorang anak yang mendapatkan ranking 1 di kelasnya dan akhirnya ayahnya memberikan dia sebuah HP, dan pada akhirnya anak itu tergantung dengan HP dan tidak bisa mengontrol diri, dan prestasinya pun menurun dari peringkat 1 ke peringkat. Saya tahu bahwa mengontrol diri itu perlu untuk dilakukan. Mengontrol diri itu perlu untuk dilakukan. Itu untuk Menurut saya, bermain HP itu ada 2 dampak, yaitu positif dan negatif. Tapi ketika kita memanfaatkan HP dengan baik, maka akan membuat kita berprestasi. ya. Begitu. Sebelum kita akhiri, Ibu akan memberikan kalian 1 buah tes ya, evaluasi hasil dari layanan kita hari ini. Nah, untuk Febri itu semua sudah. Nah, ini kontrak perilaku namanya. Jadi dalam kontrak ini kamu berjanji untuk melakukan hal-hal yang positif. Jadi kontrak ini berlaku selama 1 minggu. Nanti selama seminggu Ibu akan pantau apakah kamu sudah bisa merubah perilaku kamu atau belum. Kalau misalnya kita akan akhiri berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Kita tutup kegiatan hari ini, kasih aplaus untuk kita semua. Selamat siang. Selamat siang.